kita sambut ya, one by one. Ini partner votes yang join batch 1 dan 2. Bayangin, lu pada batch berapa coba di sini? Ini batch 1 dan batch 2 ya kan. Ini tahun 2020 banget ya join votes-nya ya, pas lagi pandemi pertama banget ya. Oke, pertama gue mau coba sambut dulu Seza. Ini batch 1 bareng gue. Halo Seza. Halo, hai semuanya. Hai. Za, apa kabar nih, sehat ya? Lagi ini ya? Ya, alhamdulillah. Ya lagi diuji sama Allah untuk Ya. merasakan gimana sih rasanya kena COVID. Iya. Ya. Doain ya Seza, ini keluarga kita juga di votes ya, cepat pulih dan fit lagi karena nanti buat lanjutin kuliahnya lagi ya Za ya. Jadi mudah-mudahan nanti lancar lah semua kegiatan di sana Za. Ya biar bisa lebih Seza, teman-teman kita nggak cuma satu nih, kita undang lagi speakernya ya. Ada yang kedua ya. Ini gue mau sambut dulu Mas Happy. Silakan, Mas Happy. Nah. Ya, halo Mas Farid, halo semuanya. Kalau Mas Happy ini joinnya batch 2, bareng Nadia, sama bareng lagi Gifrina. Iya, sama Mbak Gifrina. Benar kayak Mas ya? Terus Mas Happy dulu masih bareng sama gua juga, latihan-latihan speaking, dan alhamdulillah dapat beasiswa kementerian ya Mas ya? Beasiswa kementerian, ke Melbourne ya. Jurusannya manajemen, spesifiknya human resource. Nah ini dia, Mas Happy udah gabung sama kita ya. Nah, satu lagi guys, ini nggak cuma 2, kurang 2 ya. Makan aja nambah kan kalian kan, buka puasa juga banyak kan menunya. Nah ini juga sama, 2 kurang. Kita juga hadirin satu lagi, ini namanya Ika ya. Halo Ika. Halo Farid, apa kabar? Sehat Kak. Nah ini Ika ini batch 1 guys, bareng gue juga dulu ya. Terus beasiswanya dapat LPDP. Dan waktu itu awal-awal sempat tutup border ya Kak ya, AUSI-nya ya, benar nggak? Iya, pas pandemi AUSI tutup border, jadinya terpaksa saya kuliahnya online dulu, Farid. Dan alhamdulillah Ika dan suaminya juga keterima di Melbourne dan sekarang gantian suaminya yang lagi kuliah di Melbourne, namanya Mas Ikhwan, anak VOTS juga. Dan ini bangga banget aku ini ada couple goals ya, persiapan bareng, kuliahnya oke banget ya, kampusnya dan jurusannya. Mudah-mudahan ini teman-teman pada bisa ngikutin jejaknya Ika, Seza, sama Mas Happy ya. Ini kita coba masuk ke sesi lebih seru lagi. Ya, ini lebih seru lagi guys, nggak cuma nanya nih ya. Oke, nah sekarang gue mau coba ke Eki dulu. Ki, lu udah ready belum yang disiapin buat Seza nih? Seza udah deg-degan aja nih, apa lagi? Oke, aku udah ada surprise Ki buat Kak Seza, buat semuanya juga. Udah siap? Nah, Ki, oke, coba langsung gas Ki. Apa yang udah lu siapin buat Seza? Aku lihat sebenarnya ini kemarin video ya Kak Seza, tapi karena aku ambil spot yang paling bagus di sini nih. Kira-kira ini di mana sih Kak, dan ada acara apa tuh di AUSI? Oke. Ini di tempatnya namanya Fed Square, itu tempat event-event acara di tengah kota Melbourne, di city-nya gitu. Nah ini ada acara candlelight concert gratis. Jadi memang karena biar candle-nya kelihatan, jadi setelah sunset ya dia baru mulai gitu. Nah di sini ada beberapa kali sesi, ada yang sesi cover lagu-lagu The Beatles, ada juga yang sesi cover lagu-lagu soundtracknya Disney. Nah ini lagi sesi soundtracknya Disney gitu. Ada quartet ya, string quartet, violin dan cello gitu. Oke, keren banget sih. Berarti ini kayak live musik gitu ya, kayak terus ada lampu-lampunya gitu. Iya, live musik gratis. Gratis itu yang penting sih ya. Ya, jadi, itu yang penting. Itu yang penting. Oke, apalagi buat mahasiswa Indonesia di sana kan kayaknya kalau misalnya nyari yang berbayar pricey juga ya. Kalau ada yang gratis bagus, why not gitu ya. Dan ini kayaknya keren banget sih aku lihatnya. Iya, banyak acara-acara gratis di Melbourne. Itu dia yang ditunggu mahasiswa. Terutama di summer ya, ini kan summer. Kalau udah fall atau winter mungkin terlalu dingin untuk duduk-duduk di bawah kayak gitu.
Pasti gue nggak berani. Kalau winter keluar nggak berani. Oke. Oke, Ki, thank you ya. Ini udah di-share surprise buat Seza. Dan kita coba geser nih ke yang selanjutnya. Thank you, Za. Kalau Patria, gue denger lu udah siapin juga nih sesuatu buat Mas Happy nih. Silakan, Pak. Oh jelas, makasih Farid. Bentar ya Mas. Mas Happy, maaf ya, Patria iseng emang orangnya. Tapi gini, sebelum kita ke Mas Happy, saya mau mengawali dengan pantun dulu nih Mas, biar agak bedanya dikit. Iya. Oke, Harus jadi ngomong pantunnya cakep gini nggak? Mas. Harus ngomong cakep nggak? Harus dong. Saya bantu, Mas. Oke, mulai ya. Petir bukan sembarang petir. Cakep. Petir menyambar di kandang sapi. Artinya, Buat semua yang sudah hadir, sekarang waktunya kita ke Mas Happy. Nge-lag, Pak, nge-lag. Mendingan offline nanti kita bikin. Oke, sip. Bentar ya, aku share fotonya. Thank you, Pak. Oke, gas. Nah. Apa yang udah disiapin nih? Oke. Udah kelihatan Oke. kan? Oke. Coba. Gas, Pak, gas. Jadi gini. Kita ke foto yang sebelah kiri dulu ya Mas Happy ya. oke. Yang kiri. Itu di mana sih Mas? Itu kapan? Terus ngapain foto di situ? Itu gerbang apa? Mungkin bisa ceritain dulu Mas. Sendirian, ya kan? Sendirian. Perlu dibahas ya Mas, sendirian banget ya, enggak ya? Iya. Wah, terima kasih nih Mas Patria. Iya, jadi ini sebenarnya lebih karena apa ya Mas? Kayak mandatory gitu, kayak semua orang yang ke kampus ini tuh kayaknya wajib banget gitu foto di gerbang ini. Ini gate 10 yang ada tulisannya welcome dan Wamin JK. Wamin JK tuh kayak selamat datang tapi di bahasa aborigin ya gitu. Jadi kayak wajib banget gitu kita foto di sini, dan ini memang di hari ketiga saya sampai di Melbourne dan pertama kalinya menginjakkan kaki di kampus gitu. Jadi diantarin temen yang udah datang duluan, mungkin bareng Mbak Seza atau Mbak Ika gitu, buat kayak kampus tour gitu, ngasih tahu. Jadi ini apa namanya, kayak first look dari kampus gitu. Gitu. Oke, jadi kita geser dikit ke foto yang sebelah kanan dikit aja. Jadi ya, boleh. Refresh dulu ya. Tadi kan Mas Happy ini hitungannya paling newbie lah dibanding Mbak Seza, dibanding Ika. Dalam urusan waktu lamanya di Australia. Nah, katanya dalam waktu adaptasi itu ada punya cerita tersendiri nih Mas, sama apa ini minimarket nih? Iya. Cerita penting. Ya, ini boleh ku bilang sebagai life saver gitu sih, karena pertama dia dekat banget sama kosan, jadi kayak sering banget kesini buat beli kebutuhan sehari-hari. Terus ini termasuk satu dari 2 supermarket yang memang kayak kita biasanya beli grocery shoppingnya tuh di situ. Jadi ada yang namanya Woolworths ini, atau biasa seringnya disebutnya Woolies ya, karena orang sini kan juga suka kayak singkatan-singkatan gitu. Jadi dia nyebutnya Woolies, sama satu lagi itu namanya Coles. Nah, ini juga life saver. Kenapa? Karena Woolies dan Coles itu kayak rajin ngasih diskon gitu. Jadi bahkan sampai separuh harga gitu kan, dan mereka tuh kayak ganti-gantian gitu ya. Contoh gampangnya mungkin kayak katakanlah beras gitu ya, jadi kadang pas Woolies bikin beras separuh harga, nanti Coles kan harganya normal, nanti gantian tuh, misalnya kayak setelah mungkin 1, 2 minggu, 3 minggu Wooliesnya udah nggak diskon, nanti gantian Coles yang diskon. Jadi kan kita tinggal pinter-pinternya kita ngepasin diskonannya kan, dan itu tuh ternyata difasilitasi ada aplikasi half price dan aplikasi lainnya yang memang list harga-harga yang lagi diskon di Woolies dan Coles gitu, jadi kita bisa mantau juga gitu. Tapi Indomie ada nggak Mas? Oh, masih. Indomie ada. Nah, kalau di Woolies ini sekitar $3 kalau nggak salah. $3 PR juga ya, itu isinya 5 gitu. Ini paketannya bundling gitu ya. Oke, Pat. Thank you ya, Pat ya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Happy. Nah, sekarang ini Ika ya akan ditanya oleh Gifrina ya. Gifrina juga akan persiapan berangkat lagi persiapan scholarship ya, AAS ke Aussie juga.
Dan ini mereka sama-sama veteran, sama gue juga veteran. Di VOTS itu batch-batch awal ya, batch 1 sama batch 2 nih. Oke, Gas, apa yang lu udah siapin buat Ika? Oke, tapi sebelum nanya Mbak Ika, aku juga nggak mau kalah sama Mas Pat. Aku punya pantun. Yeah. Oke, gas. Pergi ngarit sama kakak. Dari Katumbas sampai ke Narita. Lagi ngabuburit ketemu Mbak Ika. Ayo Mbak, saatnya cerita. Gif, lu ada penonton bayaran gitu ya tadi suaranya ya? Oke, kita langsung aja ya. Oke. Sebentar, tunggu. Apa yang udah disiapin, Gif, buat Ika nih? Udah kelihatan. Apa nih? Bukan kucing pasti kan? Bukan dong, makanya. Mari kita tanya, ini lagi di mana dan ngapain dan hewannya apa? Boleh dijawab Mbak Ika? Ini itu waktu dulu saya road trip gitu ke Phillip Island. Nah, road trip itu kita pakai jasa tour gitu, jasa tour. Nah, ini salah satu pemberhentiannya itu di Moonlight Sanctuary atau apa kalau nggak salah ini. Terus di situ kita bisa melihat dari dekat fauna Australia. Ini salah satunya, ini seperti kanguru, tapi bukan kanguru, ini namanya wallaby. Jadi kalau warnanya itu dark kayak gini, hitam, itu wallaby. Jadi kalau kanguru itu warnanya lebih ke coklat, muda, dan ukurannya lebih besar. Wallaby itu bulunya hitam, coklat kehitaman, dan lebih kecil ukurannya. Ini wallaby yang sedang saya kasih makan. Oh gitu. Itu makanannya apa Mbak? Ini kalau saya perhatikan jagung gitu sih Mbak Gifrina, jagung sama ada kayak butiran-butiran lain apa gitu, jadi ada mix gitu. Udah disiapin berarti ya Mbak ya? Iya, udah disiapin, kita beli, bisa kita kasih makan ke kanguru, ke wallaby. Dia loncat juga nggak Kak? Iya, sama cara berjalannya juga lompat. Ini pertanyaan gue. Oh, benar berarti kan? Benar kan, loncat juga kan? Oke. Penasaran Loncat gue juga, soalnya. sama kayak kanguru, benar. Oke. Lanjut, Gif. Oke, khusus Mbak Ika karena katanya jalan-jalan aja di Melbourne. Aku mau nampilin satu lagi nih. Nah, foto yang berikut ini akan membuat jiwa-jiwa para jomblo terguncang, terus tergulung-gulung sampai terpelanting kanan kiri sampai ke Antartika ya kan? Aduh lebay banget. Aduh. Tapi ini ya kita sambut. Wah, ini beneran. Ini mengguncang ya kan. Mengguncang sanubari para jomblo nih. Ini boleh dijelasin nggak Mbak? Ini lagi di mana? Terus ada event apa? Lagi momen apa gitu? Ya, jadi kan seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa saya itu cuma 3 bulan ya di Melbourne dan praktis sudah nggak ada kuliah lagi. Jadi 8 subjek yang saya ambil itu perkuliahannya atau teaching dates-nya itu udah bulan Desember. Jadi saya ke sana itu Desember akhir, menyisakan 1 assignment aja, yaitu take home exam di akhir Januari. Nah, Pak, udah nggak ada kuliah, pastinya ada perasaan ingin memaksimalkan mengunjungi semua semua tempat wisata lah, paling nggak di kota Melbourne itu. Dan ini salah satunya, ini namanya di Melbourne Skydeck atau apa, ini tower gitu ceritanya, gedung, ini lantai 90-an, dan itu memang untuk pengunjung yang ingin menikmati Melbourne dari atas, dari ketinggian gitu. Dan ini cantik banget sih pada saat sunset, kita bisa lihat dari situ. Terus lampu-lampu di Melbourne kita juga bisa melihat sampai di Teluk Bay atau Phillip Bay kalau nggak salah namanya gitu. Jadi ini waktu ini saya sama suami saya mengunjungi Melbourne Skydeck. Skydeck tadi ya. Oke, ya memang kelihatan ya dari foto-foto bagian bawahnya juga tuh cahaya-cahaya lampunya cakep banget ya. Dan semakin cakep suasananya karena ada yang tersayang nemenin, asik. Iya benar. Jadi ini itu ruangannya bisa keluar gitu Mbak Gifrina. Jadi awalnya tuh di dalam, keluar. Nah waktu keluar itu lantainya tuh masih gelap, jadi kayak sisi samping ini gelap ya. Jadi kita nggak tahu keluar, begitu udah nyampe di luar, jeder terbuka itu
jadi kelihatan putih, jadi kita kelihatan wah kita udah ke atas ini, Di atas. jatuh gitu-gitu. Oke. Gitu. Makasih Mbak Thank Ika. you ya Ika. Aku stop share Devina dulu sama Kalau ke ya. Melbourne harus ke sini Give. juga. Ditungguin Siap. Give ya. Thank you banget, ini belum masuk ke sesi inti, chatnya udah 99 plus ya. Gila ini penontonnya rame banget ya. Oke ya, lanjutin guys, lanjutin. Abis ini kita baru masuk sesi inti dari intinya. Oke, kita balik lagi ke host yang pertama, Eki ya. Ki, gue Ya, Kak. kemarin denger juga udah siap nih kalau misalnya buat Seza juga udah nitip ada 2 foto ya, experience-nya Seza juga di Aussie, dan sekarang coba gas lagi, Ki, silakan. Oke, Kak Farid, makasih waktunya. Jadi aku ada 2 gambar cantik dari Kak Seza, dan aku penasaran banget nih ya. Satunya ada kayak berbau nature, satunya kayak berbau gedung keren gitu. Oke, aku share screen dulu Kak Seza. Wait. Oke, foto pertama adalah waktu Kak Seza di gedung megah ini. Kira-kira nih Kak, ini di balik foto ini ada cerita apa nih? Karena gedungnya megah banget dan ini spotnya bagus banget sih. Nggak ada di Indonesia nih kayaknya nih. Coba bisa diceritain nggak Kak, ini di mana dan ada apa di sana? Ya, ini State Library of Victoria. Jadi lokasinya di tengah kota Melbourne gitu. Siapa aja boleh masuk, public library ya, salah satu public library tertua di Australia gitu. Dan di sini bisa belajar, ada wifi gratis. Dan kalau orang-orang yang foto kayak saya ini ketahuan, pasti baru pertama masuk. Karena yang lain belajar. Oh gitu ya. Yang lain itu niatnya buat belajar kan gitu. Oke. Dan ini sebenarnya cakepnya itu fotonya dari atas. Oh. Kelihatan ada 8 bangku, dia persegi 8 ya bentuknya ininya, ruangannya. Terus bangku-bangku yang panjang itu, meja panjang itu ada 8 gitu. Oke. Seperti itu. Kalau masa pandemi gini boleh ya Kak, maksudnya untuk visitor atau pengunjung yang bukan student ke sana gitu, karena kan lagi pandemi juga ya, masih boleh nggak atau gimana? Boleh, yang penting check in. Jadi ada setiap masuk setiap masuk tempat ya biasanya, apalagi ruang tertutup seperti ini, ada petugas di depan untuk memastikan kita check in. Gitu. Ada aplikasinya dan kita harus upload sertifikat vaksin di situ. Yang penting udah vaksin, boleh masuk. Ini, jadi aman ya. Ini 24 hours nggak sih ya bukanya? Apa gimana dia bukanya? Enggak, sampai jam 5 doang deh kalau nggak salah. Sampai jam 5, weekend buka juga? Weekend buka. Oke. Oke, Coba sekarang next ada. Nah, ini ngomongin pantai kan ini maksud lu kan, Ki? Nah, ini nih. Iya, bener. Ini kos-kosan pantainya. Ada kos-kosannya warna-warni. Itu apa ya Kak kira-kira? Di pantai mana dan ada cerita apa di balik foto ini? Oh, ini di Brighton Beach. Itu yang kotak-kotak itu namanya bathing box. Gitu. Tapi kita nggak bisa masuk sih sekarang gitu. Kalau dengar-dengar sih di dalamnya itu juga kosong juga gitu. Emang nggak disewain juga. Emang sekarang buat tourist attraction aja, buat foto-foto aja. Gitu. Jadi buat spot foto aja. Aku kirain kayak kita bisa staycation di situ, sengaja cuma lihat pantai gitu, enggak ya? Enggak, itu kecil banget juga sih. Bentuk ukurannya kecil juga. Oh ya, ngomongin pantai nih, aku penasaran banget sih Kak. Kan Indonesia juga punya pantai ya, di Aussie juga punya pantai. Kira-kira yang membuat sana beda sama Indonesia tuh apa sih kalau Kakak ke pantai atau ke spot-spot di sana, khususnya pantai? Iya. Jujur saya belum banyak explore pantai di sini ya, tapi dari beberapa pantai yang saya kunjungi, saya bisa menarik kesimpulan kalau pantai di Indonesia lebih bagus. Yang benar. Iya.
Really? Gimana Kenapa? Kak? Itu apanya tuh yang ceritain. beda tuh? Iya. Iya. Tapi bedanya adalah di sini bersih dan mudah dijangkau gitu. Kalau di Indonesia pantai-pantai yang bagus yang bersih itu sulit ya dijangkaunya, kita harus mungkin booking tour guide sendiri gitu kan, booking atau bawa mobil sendiri ke sana. Nah kalau di sini Brighton Beach ini gampang banget, dari city kita tinggal naik kereta sekitar 40 menit, ada stasiun keretanya Brighton Beach Station, turun jalan sedikit udah menemukan pemandangan ini gitu. Jadi pusing sedikit di kampus, ada tugas banyak, setelah selesai mau healing ala-ala gampang gitu, tinggal bisa naik kemana kereta aja ya. nyampe pantai gitu. Jadi ini juga nggak terlalu direncanakan lah perjalanan ke sini, kayak cuma oh ya udah deh pengen ke pantai jalan gitu. Asik Kemarin banget juga ya, saya bawa pantai sepeda ya. ke sini. Ribet-ribet klub lah ya, tinggal naik transportasi sana nyampe, nggak pakai ribet-ribet macet dan lain sebagainya ya kayak di Indo ya. Iya benar. Iya, saya bisa mengakui. Oke. Ki, thank you ya. Udah share 2 yang udah disiapin buat Seza, dan kita jadi tahu ya spot-spotnya tadi ada 2 yang menarik, satu di kota-kota dan ini yang lebih ke nature-nya di beach ya tadi. Oke. Thank you Ki ya. Nah, Seza juga udah sharing pengalamannya, dan sekarang kita coba geser ke Mas Happy sama Patria lagi ya. Kita lihat apakah Patria menyimpan pantun kedua. Silakan Pak. Oke, terima kasih Farid. Dan karena tadi Gibrina udah balas pantun saya, maka nggak afdol kalau saya nggak balas juga. Kan. Lanjutkan Mas Pat. Lanjut Mas. Oke, ini pantun saya gini. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Anya. Makasih buat Farid yang udah nyetir. Balik lagi ke saya buat bertanya. Masuk. Cakep. Oke, karena Oke. Ini kayak bajunya sama nih ya Mas Happy. Iya. Dan nggak cuma itu, Red, lagi-lagi sendiri juga. Penting ya di mention. Terus. Jadi ada cerita apa nih Mas? Ini gedung tua, ini gedung apa? Dan ini kayaknya bener kata Farid tadi, waktunya itu kayaknya sama ya, karena bajunya sama. Terus, bener nggak sih Mas? Iya betul. Ini memang kayak ya tadi, karena ini kayak masih pertama kan, terus pengen tahu kampus, jadi sekalian keliling-keliling gitu. Jadi ya memang masih di waktu dan outfit yang sama ya. Oke, sekalian. Apa namanya? Ini juga salah satu landmarknya dari kampus kan, dari University of Melbourne. Ini nama gedungnya Old Arts. Jadi memang unik ya. Pokoknya kalau misalnya kita mungkin search University of Melbourne di Google, pasti biasanya dia muncul nih gitu. Makanya kan kayak landmark banget gitu. Terus juga apa namanya? Ini kan waktu itu masih summer gitu. Nah, jadi kayak serba salah sebenarnya. Ini mau bahas masalah outfit itu. Jadi karena apa namanya summer gitu kan ya, kita biasanya kayak bajunya casual aja kan, kayak cuman kaos, celana pendek. Cuman ternyata di sini tuh kayak anginnya gitu kayak dingin banget gitu. Jadi kayak serba salah, kayak apa ya? Ini di awal-awal tuh memang kayak masih ngerasa saltum aja gitu. Masa orang summer pakai jaket celana panjang yang kayak tertutup banget kan, kayak gimana gitu kan. Jadi akhirnya udah ngakalinnya kayak gini aja deh, pakai sweater. Pakai celana pendek gitu. Dan memang ini jadi sesuatu hal yang sangat berkesan banget bagi saya pas literally pertama kali nyampe di sini ngeliat gedung ini, karena untuk berapa lama ketika saya udah mutusin pengen banget ke University of Melbourne itu, saya pasang foto gedung ini sebagai wallpaper saya di HP gitu. Dan ini kayak ngerasa jadi kayak, oh ini bentuk aslinya gitu. Dan akhirnya saya bisa foto sendiri, dan foto itu akhirnya menggantikan foto wallpaper sebelumnya. Yang sebelumnya kan itu saya ngambil dari akun kampus gitu kan fotonya. Sekarang saya wallpapernya udah
foto saya sendiri ya. langsung di gedung. Jadi itu kayak jadi momen dimana kayak wah, I made it gitu, kayak nggak percaya gitu. Gitu sih. Oke. Oh, sebelum ke gambar yang kedua. Nah, apalagi Pak yang udah disiapin coba lihat. Gini, jadi kan ini kan votes-nya ngabuburit ya kan. Nggak afdol kalau ngabuburit itu nggak bahas satu kegiatan yang rutin dilakukan di bulan puasa, yaitu relevan ya. Nah, buka bersama. Jadi alhamdulillah ya. Ini bukbernya jadi guys. Orang jadi Indonesia ini, tapi jadi. Jadi ini kayaknya momen bukbernya Mas Happy di sana. Ini saya dapat 2 gambar bukber dengan kondisi yang sangat berbeda. Yang satu orang-orangnya rame, yang sebelah kanan itu kayak robot-robot gitu, Mas. Saya nggak tahu siapa itu. Coba diceritain, Mas. Wah, ini Mas Patria sangat up to date banget ya, karena itu adalah foto buka bersama semalam. Wow, baru banget. Ya, karena kan kita di sini orangnya juga dikit kan, jadi ya benar. Seru aja gitu ada kekeluargaan seperti ini gitu. Nah, terus kalau yang sebelahnya ini memang nggak menduga sebenarnya ini lebih karena saya ingin mencoba restoran Indonesia gitu. Jadi kan sebenarnya ada banyak restoran Indonesia di sekitaran Melbourne. Oke. Nah, ini namanya Kata Kita, itu ada di tengah kota juga, cuman saya belum sempat. Jadi kayak karena kemarin ada kesempatan gitu kan, ada waktu, ya udah saya coba ke sini sama teman kosan. Nggak taunya ternyata mereka punya si robot kucing ini yang dia bertugas nganterin makanan. Jadi dia ini keliling aja di antar meja. Jadi dia dari dapur ini ngangkut makanan, terus dia akan menuju ke meja customer yang makanan yang order makanan itu gitu. Nah, yang bikin seru sih ya karena dia lucu aja gitu kan, kayak tiba-tiba di antara meja-meja itu ada yang lewat sendiri. Terus yang seru itu kalau pas dia bingung sih. Jadi kan jarak antara meja itu kan biasanya kan sempit kan. Nah, kalau misalnya ada orang yang kayak lagi berdiri atau apa kan jalannya kan jadi makin sempit, dan dia itu jadi kayak berhenti, diem, bingung, muter gitu. Nah, udah kalau kayak gitu udah deh, nanti waiternya nyamperin dia, terus dia didorong sama waiternya ngelanjutin perjalanan gitu. Iya. Kayak gitu. Oke, thank you Mas. Saya lihat Patria senyumnya lebar banget Mas. Untuk urusan makanan aman Pat ya. Jadi nggak usah khawatir yang banyak pilihannya. Thank you nih Patria ya. Udah nge-trigger Mas Happy buat cerita tuh macam-macam. Tadi ada tentang landmarknya, ada tentang ini bisa dibilang teman-teman Indonesia juga ya di sana dari BPPK. BPPK itu Balai Diklat Pendidikan lah, bisa dibilang teman-teman dari Kementerian Keuangan gitu ya. Dan ini ketemu di sana ceritanya gitu. Thank you Mas Happy ya ceritanya. Kita coba geser lagi. Ini dia. Oke. Ke Gifrina. Apakah Gifrina akan membalas pantunnya Patria lagi? Gif. Oke, berhubung pantunnya Mas Pat ini another level ya, jadi saya mohon ampun deh untuk kali ini udah cukup. Ampun. Saya tidak mau membalas pantun lagi. Nanti jadi lenong bocah di sini. Iya. Oke, lanjut. Gas lagi ya, sebentar. Oke, Mbak Ika, aku tertarik banget nih sama foto ini nih. Di sini tuh senyumnya Mbak Ika kalau senyum tuh kelihatan banget sumringah. Emang kelihatan banget sih menikmati hari-harinya di Melbourne gitu kan. Tapi khusus yang satu ini nih senyumnya benar-benar cerah banget tuh, kayak suasana di sana. Nah, ini boleh nggak Mbak diceritain ini tuh histori foto ini gimana? Ini di mana? Terus lagi momen apa sih di sini gitu? Nama tamannya apa? Kayak gitu lah Mbak. Jadi di Melbourne itu banyak sekali taman, Mbak Gifrina. Dan taman-taman itu semuanya cantik, bunga-bunganya bagus, penataan tanaman, bunga, pohon-pohonnya itu bagus deh. Nah, ini salah satu taman di Melbourne itu, kalau ini namanya Parliament Garden, itu di sebelahnya gedung Parliament Victoria. Nah, terus ini saya suka aja sama foto ini karena kalau kita perhatikan ya, langit di Melbourne itu beda sama langit seperti seringnya di Jakarta ya. Jadi
langitnya itu biru gitu. Apa di tempat Farid juga seperti itu ya, di cerah sih, Amerika bener, ya? iya, bener, Cerah sih. ya, jadi awan-awan itu jarang. Ini kebetulan sedang ada awan sedikit-sedikit, tapi seringnya itu biru cerah gitu. Jadi saya dan ke taman di sana karena banyak, jadi saya sering ke taman satu, ke taman yang lain, santai aja di sana. Seperti warga lokal sana juga mereka sering pergi ke taman, piknik di taman, mereka bawa makanan dari rumah, bawa rak atau karpet ya, terus mereka udah rebahan gitu ya. Di taman, rebahan, baca buku, ngobrol-ngobrol. Jadi memang taman itu salah satu community center, tempat orang bersosialisasi di sana. Terus sih, pikniknya kayak piknik di kebun raya Bogor gitu ya. Iya, gue baru mau bilang ini kayak Oke. Jadi mungkin karena taman-taman ini juga Melbourne itu mendapat dianugerahkan sebagai the most livable city in the world selama 7 tahun berturut-turut. Mungkin salah satunya karena taman-tamannya ini. Jadi masyarakat di sana untuk hiburan itu sih gampang ya, dengan nature, alam, ke taman seperti Mbak Sesa tadi ke pantai, itu sangat gampang dan free. Gitu. Jadi kehidupan masyarakatnya lebih sehat ya, mainnya ke alam gitu. Iya, betul. Oke. Nah, kalau ini nih, ini auranya serius nih. Merah merona menantang ya. Ini boleh ceritain ini di mana? Pertama itu pertanyaannya. Terus karena tadi Mbak Ika cerita kuliah online, kan seingatku, setauku ya, Melbourne itu kan 4 jam lebih cepat ya. 4 jam lebih cepat daripada Indonesia. Nah, itu gimana tuh menselaraskan waktu kuliah sama online, terus tiba-tiba terus jet lag nggak pas nyampe sana gitu? Ya. Jadi pertama ini tuh di dekat taman tadi. Jadi taman tadi kan Parliament Garden. Nah, ini gedung parlemennya. Jadi saya berkesempatan untuk ikut tour. Jadi walaupun di Instagram saya itu jalan-jalan mayoritas itu gratis. Karena di sana banyak sekali ya yang bisa kita nikmati secara gratis, termasuk di sini. Jadi ini semacam MPR, tapi kalau di daerah itu apa ya? Semacam MPR tapi di state gitu. Di state government. Nah, ini salah satu ruangan di sana, jadi memang agak berbeda agak berbeda sistem parlemen di Indonesia dan di sana. Kalau di sana itu ada 2 chamber, dan ini salah satu ruangan, kalau nggak salah apa ya, dibaginya saya lupa deh, House of Commons sama House of apa gitu deh. Nah, ini yang ini salah satu ruangannya. Ya, ini salah satu gimana sih undang-undang atau law di Victoria itu dibuat ya melalui ruangan ini, di mana representasi masyarakat atau anggota MPR-nya gitu. Nah, ini membahas law di sini. Nah, ini saya duduk di tempat pemimpinnya gitu lah. Untuk kenang-kenangan saya pernah ke sini. Terus tadi berarti gedung aslinya megah sekali gitu nih Mbak Gifrina. Nanti Mbak Gifrina harus kesini juga. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya, soalnya salah satu kampus tujuan GIF untuk tahun ini ya. Tahun ini tuh kampusnya suaminya Mbak Ika tuh, Monash University. Cuman aku ngambil jurusannya lain. Oke. Kalau gitu ya. Mbak Ika. Ya, makasih banget ya Ika. Nah, ini nggak afdol kalau misalnya kita nggak tanya closing statement dari speaker-speaker kita ya. Jadi Seza, Mas Happy, sama Ika, gue mau ngasih prom nih ya. Nggak cuma IELTS speaking doang yang ada promnya, gue juga bisa ngasih prom nih ya. Simple kok promnya. Promnya gini, apa yang bisa kalian kasih nih? Pesan-pesan ya secara personal buat teman-teman yang sekarang teman-teman Foods ya, yang ini batch-nya udah jauh banget sama kalian, sama gue juga gitu ya. Ini udah batch 23, bayangin udah 20-an gitu ya. Udah hampir 2 tahun kita Foods ini. Apa yang bisa kalian kasih buat teman-teman gitu ya? Umum boleh,
ya tentang misalnya speaking, tentang komunitas, atau tentang misalnya yang minatnya sama dengan kalian untuk lanjut studi di Australia, gitu ya. Jadi apa nih pesan-pesannya kalian buat teman-teman kita? Mungkin pertama gue mau coba tanya dulu sama Seza. Za, punya pesan-pesan apa nih buat teman-teman VOTS? Oke, jadi teman-teman mungkin udah sering banget ya dikasih motivasi, kata-kata motivasi dari banyak orang dari sebelum sesi-sesi sebelumnya juga. Tapi kalau dari aku sih, aku cuma pengen kasih semangat buat teman-teman. Pasti dalam proses untuk berjuang mendapatkan beasiswa dan kampus impian itu ada rasa sedih, ada rasa lelah gitu ya, rasa jenuh dan sebagainya. Tapi semua rasa itu dinikmatin aja, bukan sebagai beban. Dan jadikan aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan itu sebagai sebuah motivasi itu ya. Misalnya malam ini nanti mau ngerjain soal IELTS gitu kan. Berarti dari pagi saya harus nyelesain ini kerjaan kantor gitu. Jadi persiapan itu bukan sebagai tambahan beban gitu dalam hidup, tapi justru motivasi untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu. Kayak besok ada mock interview sama partner VOTS misalnya gitu. Oke, berarti hari ini aku harus ngelarin tugas yang lain dulu kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, untuk speakingnya juga belajar bahasa Inggris itu seumur hidup menurut saya. Belajar bahasa apapun itu seumur hidup gitu. Tidak berhenti di satu fase aja gitu. Dan sarana belajar banyak. Alhamdulillah teman-teman ini bergabung di komunitas yang tepat gitu di VOTS ini. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Karena tidak semua orang mau gitu. Bukan mau, enggak. Ya mungkin mau, tapi mungkin enggak ada waktu gitu untuk membantu teman-teman. Jadi disinilah saatnya kalian berlatih sebanyak-banyaknya gitu ya untuk memperlancar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ini tidak cuma untuk kuliah aja, tapi juga untuk bekerja dan sebagainya sangat penting. Gitu. Dan di sini saya pun masih belajar bahasa Inggris gitu. Jadi yang dapat beasiswa yang kuliah luar negeri itu belum tentu bahasa Inggrisnya udah jago banget gitu. Nah, saya juga masih belajar. Gitu. Jadi jangan takut untuk bermimpi, untuk melangkah ke meraih cita-cita gitu. Karena semuanya juga belajar. Proses ya. Dan apa istilahnya seumur hidup ya saya. Tadi keywordnya sih yang gue tangkap pokoknya bahasa Inggris ya, belajar itu sendiri itu seumur hidup ya. Dan gue setuju banget. Thank you ya Zaya, pesan-pesanannya buat teman-teman coach ya. Kalau dari Mas Happy sekarang, Mas ada pesan apa nih buat partner-partner VOTS nih? Silakan Mas. Ya, terima kasih kesempatannya. Mungkin yang pertama aku mau terima kasih buat Mas Farid dan VOTS Indonesia karena udah jadi wadahku juga di tengah pandemi kayak kehilangan environment. Sebelumnya kan kursus gitu kan, conversation, tapi kan pandemi jadi stop. Terus Mas Farid dengan VOTS-nya bisa memfasilitasi itu, jadi aku masih tetap bisa punya environment gitu buat sehari-hari belajar untuk bisa memperlancar ngomong bahasa Inggrisnya. Nah, mungkin kalau dari aku setuju banget sih sama Mbak Seza karena itu juga yang aku lalui gitu. Tapi mungkin juga bisa diambil itu pernah dengar nggak sih kalau keberuntungan itu sama dengan momentum dan kesiapan. Nah, betul. Jadi kalau boleh aku ngeklaim diriku, mungkin aku termasuk salah satu yang beruntung gitu, orang yang beruntung. Jadi mungkin secara akademik biasa-biasa aja, tapi ya alhamdulillah aku bisa sampai sejauh ini.
dengan bantuan banyak pihak gitu kan, termasuk votes gitu. Nah, terkait persiapan itu ya intinya apa yang kita mau, kalau kita tekadnya udah bulat, ya berarti kan kita juga perlu atur strategi. Nah, itu kan juga salah satunya kita bisa siap-siap dari jauh-jauh hari. Meskipun mungkin di beberapa kita tipikal deadliner, tapi kan tetap butuh strategi. Atau kalau enggak, kita bisa ingat deh, kalau kita mau mendaki Himalaya, kan itu ada masanya kita perlu aklimatisasi, kayak menyesuaikan itu kan. Nah, itu mungkin bisa, jadi apa yang bisa kita siapin, misalnya kita kayak ngerasa bahasa Inggrisnya kita kurang, kita belum lancar ngomong, ya kita coba mencari trigger-trigger atau sumber yang bisa kita di situ bisa mengembangkan skill kita gitu. Terus juga mungkin apa namanya, kampusnya mensyaratkan CV yang bagus, berarti kan kita harus building a CV gitu kan. Itu kan nggak bisa dalam semalam kayak bangun candi gitu kan. Jadi mungkin bisa banyak hal yang intinya apapun bisa kita siapin dari sekarang jauh-jauh hari. Ayo kita lakukan itu. Motivasinya mungkin kayak Mbak Seza tadi tuh, kayak oh aku besok mau mock up, oh berarti aku harus kerjaan kantor udah selesai sekarang nih, kayak gitu. Nah jadi kan itu dampaknya memang multiplier ya, apa sih ya, nyambung satu yang lainnya gitu. Jadi itu pun akan bikin kita secara nggak sadar nanti mempersiapkan diri kita pas kita jadi student di luar negeri dengan like benar-benar the whole new level of life gitu, yang dari kehidupan sehari-hari kita berubah, terus kita struggling sendiri kan di luar negeri gitu. Jadi itu itu sih paling dari aku, intinya atur strategi, siapin apa yang bisa disiapin, insya Allah nanti kalau udah waktu dan rezekinya pasti langsung jadi. Langsung gas ya. Oke. Good luck semuanya ya. Key points-nya kalau dari Mas Happy guys, siap aja terus ya. Begitu kesempatannya muncul nih, set match, udah, itu namanya beruntung. Dan itulah yang Mas Happy memang lakuin guys. Pandemi, beasiswa tutup, yang dilakuin apa? Bareng sama votes, ya kursus tadi ya, latihan speakingnya dan segala macamnya. Begitu pandemi udah mulai reda, beasiswanya keluar, Mas Happy apply, rezeki guys. Dan sekarang alhamdulillah nyampe di Melbourne ya. Thank you banget Mas Happy ya. Thank you banget. Nah, satu lagi speaker kita sesi ini dari Ika. Nah, Kak, kalau dari Ika yang ya gue tahu banget struggling online ya, dan nggak gampang loh online itu gitu ya, lihat screen lama-lama ya, terus nggak ngalamin situasi realnya gitu ya. Tapi Ika tetap komitmen. Ini gue udah dapat scholarship-nya, gue udah dapat kampusnya, diberesin sampai berangkat. Nah, ada pesan-pesan nggak Kak buat teman-teman? Silakan. Ya, pesan mungkin untuk teman-teman yang mau mendaftar studi lanjut S2, pesan saya sih coba aja beasiswa. Mungkin kalau teman-teman memang sudah ada beasiswa yang diimpikan, AAS mungkin kalau yang mau ke Australia, atau LPDP kalau memang ingin general, ya persiapkan sebaik mungkin, terus dibaca, pahami betul-betul dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, terus IELTS salah satunya, penuhi semua itu, pokoknya harus cermat. Dan kalau kita gagal, pesan saya jangan langsung berkecil hati, karena memang beasiswa itu mungkin tidak langsung kita dapatkan ya. Saya dulu juga pernah gagal AS, tapi saya langsung daftar LPDP dan alhamdulillah dapat LPDP. Dan di komunitas Foods itu menurut saya ini merupakan suatu komunitas yang tepat untuk membantu teman-teman, mulai dari belajar bahasa Inggris, belajar speaking, dan juga ada networking yang diselenggarakan seperti ini oleh Farid, dan ini sangat luar biasa sekali mempertemukan teman-teman yang ingin mendaftar di universitas manapun. Di Australia ada kami bertiga, kemarin di Amerika, di negara-negara lain. Ini adalah nilai tambah dari Foods ini yang digagas oleh Mas Farid, sangat luar biasa sih menurut saya. Dan saya sendiri juga kalau berpesan untuk belajar bahasa Inggris itu tidak boleh, seperti yang Mbak Sisa tadi juga sudah sampaikan, itu adalah suatu pelajaran seumur hidup. Apalagi bahasa Inggris itu kan bahasa speaking itu adalah
active skill ya. Jadi kalau kita lama nggak praktekkan, nggak belajar, nggak berbicara bahasa Inggris, lama-kelamaan kemampuan kita itu akan semakin berkurang. Lain halnya dengan reading, dengan listening yang sifatnya lebih pasif itu, walaupun dulu misalkan IELTS saya sudah tinggi, untuk yang sifatnya pasif mungkin akan lebih lama berkurangnya. Beda halnya dengan yang aktif. Seperti saya, kalau boleh saya pengen lagi nih join votes supaya ada teman lagi, partner lagi untuk belajar bahasa Inggris. Kalau nggak gitu akan berkurang, terdegradasi secara cepat gitu. Bisa jadi sekarang mungkin saya berbahasa Inggrisnya nggak selancar tahun lalu, udah mulai terbata-bata karena itu tadi perlu tetap dibiasakan lingkungan itu, betul. Dan Foods ini super sekali sih. Semua ada di Foods ini. Kalau boleh request nanti untuk yang S3 dong Kang Farid mungkin. Oh iya, tentu dong. Tentu nanti kita akan adain ya. Dan ya ada rencana Kak, diperluas lagi networknya dan juga jenjangnya. Jadi nanti kita makin kaya. Ada dari teman-teman yang kuliah, yang S1, yang S2, dan juga ada yang S3. Nanti kita bakal coba ke sana, dan kelas riset juga akan diadain Kak rencananya gitu. Nah ya gitu. Thank you banget Kak ya. Dan terima kasih, mudah-mudahan ngabuburit ini manfaat